Baik, pada malam hari ini kami mengucapkan selamat malam dan selamat bergabung bagi seluruh panelis maupun saudara-saudari yang telah bergabung bersama-sama dengan kami di channel Facebook dari GMHK Jatiwangi JLC pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini kita akan membahas bab ke-10 berjudul Pengalaman Keselamatan. Ini merupakan bagian ketiga dari doktrin keselamatan. Dan pada malam hari ini kita dihadiri oleh 3 orang panelis. Saya akan perkenalkan panelis kita malam hari ini. Yang pertama adalah Pendeta Agus Manurung selaku Gembala Jemaat Jatiwangi. Pak Pendeta, silakan menyapa saudara kita. Selamat malam, shalom, ketemu kembali di acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya panelis kedua kita adalah Pendeta Muda Surya Senipar selaku Asosiat Gembala Jemaat Jatiwangi. Halo, selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Terima kasih masih bergabung bersama kami. Selamat mengikuti sesi pelajaran pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Dan panelis ketiga adalah Bapak Evangelis Simon Kikau selaku pemimpin Departemen Penginjilan Perorangan Jemaat Jatiwangi. Selamat malam, pemirsa dimanapun berada. Selamat bergabung kembali. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita malam hari ini, kami mengundang Bapak Evangelis Simon Kikau untuk membawakan doa buka. Kita berdoa. Maha besar Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan, di mana pada pekan ke-10 ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk belajar bersama-sama uraian 28 doktrin ini. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan hadir bersama dengan kami, supaya berkat-berkat yang kami akan terima pada malam hari ini menjadi bagian hidup kami sebagai tuntunan kepada kami di dalam rohani kami untuk menjadi umat-umat yang menanti kedatangan Tuhan. Di saat yang sama Tuhan, kami berdoa untuk kami para penulis juga moderator. Biarlah operator yang kami gunakan boleh berfungsi dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk para pemirsa juga. Biarlah operator elektronik mereka juga boleh berfungsi dengan baik. Dan nama Tuhan ditinggikan. Kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam kitab suci, gambaran pengalaman orang-orang percaya yaitu keselamatan, pembenaran, penyucian, pembersihan, dan penebusan dibicarakan sebagai 1, telah dilengkapkan, 2, sekarang sedang diwujudkan, dan 3, akan nyata kemudian. Pemahaman atas ketiga pandangan ini membantu untuk memecahkan ketegangan yang tampak dalam penekanan yang relatif atas kebenaran dan penyucian. Oleh karena itu, bab ini terbagi atas 3 bagian penting yang berkaitan dengan keselamatan orang percaya pada masa lalu, kini, dan mendatang. Malam hari ini, pelajaran kita akan dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama mengenai pengalaman keselamatan, bagian kedua yaitu pengalaman keselamatan dan masa kini, dan yang ketiga pengalaman keselamatan dan masa mendatang. Oleh sebab itu kami meminta kepada saudara-saudari sekalian boleh membagikan atau men-share link dari Facebook kita ini sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan kabar baik ini, sehingga janji keselamatan itu pun boleh menjadi bagian banyak orang. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Agus Manurung untuk membawakan sesi yang pertama. Saudara-saudara, para pemirsa dimanapun berada, tentu saya mau bersaksi sedikit. Satu kali dalam satu ibadah, saya mendengarkan seorang yang sudah lanjut usia
seorang ibu yang sudah mungkin 75 tahun ke atas umurnya, ini bernyanyi dengan suara yang sudah tentu terasa dia usia tua. Dalam nyanyiannya dia katakan begini, Tuhan segeralah datang. Betapa dunia ini penuh dengan dosa. Dalam ibadah yang sama juga di hari Sabat itu, anak-anak ada juga yang nyanyi pujian. Dan lagu pujiannya juga sama. Yang berbicara tentang Tuhan segera datang, dunia ini penuh dengan penderitaan dan dosa. Saudara-saudara, ini menginspirasi kita semua tentu. Memang, saya pikir kita setuju sebagai seorang Kristen bahwa kita ini sedang berada di dalam lautan dosa yang luar biasa saat ini. Dan bahkan Rasul Paulus menyebutkan secara lahiriah kita ini semakin merosot. Dan memang kalau kita ikuti sejarah Alkitab, secara lahiriah kita semua ini semakin merosot. Adam yang tadinya 900-an tahun, sekarang ini umur manusia hanya 70 tahun. Dan ini semua berdampak terhadap kehidupan manusia. Tapi satu kabar baik, kalau saudara baca dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, mungkin Laura, host bisa baca, Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12 berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terpujilah Tuhan, ada kabar baik bahwa ada seorang juru selamat yaitu Yesus Kristus, dan tidak ada di bawah kolong langit ini nama yang menyelamatkan kita kecuali nama Yesus Kristus. Inilah kabar baik. Walaupun banyak dosa dan manusia telah jatuh ke dalam dosa dan berdampak dalam kehidupan manusia, Tuhan telah memberikan satu solusi terhadap dosa, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, kita sekarang mau melihat bagaimana proses seorang berdosa, bertobat, dan bahkan diselamatkan. Saya tertarik bercerita tentang Raja Daud. Saya pikir semua memahami bagaimana Raja Daud berbuat dosa. Dia berbuat dosa, berzina, dan bahkan dampaknya sangat luar biasa. Uria, sang suami, harus mati dengan akal-akalan daripada Daud, karena dia menyukai Batseba, istrinya Uria. Terjadi perzinahan. Dan Daud berdosa besar. Secara manusia, Daud menyembunyikan dosanya. Daud menyembunyikan dosanya. Itu sebabnya, bila mana kita ikuti perjalanan kisah Raja Daud, betapa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengasihi Daud walaupun dia telah berbuat dosa. Dan ini juga menandakan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan mengasihi kita walaupun kita masih dalam dosa. Di dalam rahmatnya Tuhan menyuruh Nabi Nathan datang kepada Daud, agar Daud bisa memahami dosa yang dia buat dan dia boleh datang untuk bertobat. Saudara bisa baca dalam Mazmur 51 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Dalam ayat yang ketiga, Mazmur 51. Daud berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku
dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ketika kita membaca dan berusaha memahami pelajaran ini, pertama saya mau katakan, manusia secara biasa, normalnya manusia itu berbuat dosa dia menyembunyikan. Itu sebabnya pertobatan harus melalui tuntunan Roh Kudus. Itu poin pertama yang boleh kita dalami dari kehidupan Raja Daud. Itu sebabnya kalau saya jatuh ke dalam dosa, yang saya minta pertama adalah bimbingan kuasa Roh Kudus agar saya bisa bertobat. Kata bertobat tentu berulang kali ada di Alkitab tertulis. Dan itu diartikan dengan kata meminta maaf. Bertobat itu mengubah pikiran. Dan bertobat itu juga disebut juga menyesal. Jadi konsep ini terjadi pada Raja Daud yang kita sudah baca tadi. Bagaimana dia menyesal, dia bertobat, dia minta pengasihan. Yang kedua, yang mau saya katakan, seseorang yang disebut berdosa dan bertobat, ini adalah proses perubahan. Perubahan, bagaimana dia menyesal. Dan akhirnya terjadi pengampunan. Nah, begitu. Jadi dia menyesali dosanya yang besar dan atas rahmat Tuhan dia mendapat pengampunan. Hati seorang yang bertobat harusnya luluh, harusnya sangat-sangat menyesal supaya dia menuju kepada proses pengampunan. Seseorang yang bertobat disebut juga pembenaran atau dibenarkan. Dan tentu pembenaran ini bukan oleh kuasa diri kita. Tidak. Pembenaran kita hanya oleh karena kasih Tuhan. Seseorang yang dibenarkan adalah ketika seseorang berdosa, bertobat, lalu proses pertobatan ini disebut dibenarkan. Dan yang membenarkan itu adalah pihak ilahi, bukan kita. Kita nggak sanggup melakukan itu karena kita cenderung tetap menyembunyikan dosa-dosa kita. Pembenaran adalah tindakan ilahi, di mana Allah mengatakan bahwa manusia yang menyesali dosanya dianggap benar sebagai orang yang benar. Dasar pembenaran ini bukanlah karena penurutan kita, melainkan karena kasih Kristus. Lihat apa yang dikatakan Daud tadi, bahwa kasihanilah aku ya Allah, karena aku telah jatuh ke dalam dosa. Bersihkanlah dosaku, hapuskanlah dosaku. Ini ayat-ayat yang selalu diucapkan oleh Raja Daud karena dia memang adalah orang yang berdosa. Sebagai orang yang berdosa yang mendapat pengampunan, kita sedang diarahkan agar kita berubah secara iman dan perbuatan. Jadi tidak cukup kita mengatakan, oh saya sudah diampuni Yesus melalui kematian Yesus di kayu salib, tapi saya tidak berubah secara perbuatan. Tidak. Jadi itu sebabnya seseorang yang berdosa dan bertobat, mendapat pengampunan, maka dia dalam iman menerima Yesus Kristus, maka itu harus ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu perubahan yang sangat mendasar. Jadi, dengan kata lain, perbuatannya tidak sama lagi seperti waktu dia berdosa. Pengalaman-pengalaman pembenaran ini menjadi penting bagi kehidupan seseorang, termasuk saya dan saudara. Di mana pertobatan kita ini, pembenaran yang saya dapatkan, karena saya datang sebagai manusia berdosa, saya minta pengampunan, saya dibenarkan,
maka perjalanan saya ini sekarang ini disebut masa penyucian. Jadi masa dibersihkan. Dan kita bersyukur sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman perjanjian baru ini, saudara-saudara, kita adalah imamat yang rajani. Jadi kita boleh langsung berbicara kepada Allah, kepada Tuhan, minta pengampunan. Kalau kembali kepada sejarah perjanjian lama, kita bisa melihat bagaimana orang berdosa itu, dia menunjukkan pertobatannya, dia membawa domba. Coba bayangkan saudara, domba itu tidak semudah yang kita pikirkan ketika itu harus ditarik dari perkemahan menuju bait suci. Dan ketika seseorang membawa domba, maka orang lain akan, oh dia berdosa. Kita bersyukur bahwa domba yang tersembelih itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang menggantikan kita. Dialah yang dibuat Allah yang tidak berdosa menjadi berdosa bagi kita. Bayangkan saudara bagaimana kalau pengampunan dan rasa bebas itu kita miliki. Yesus yang harusnya saya mati karena dosa saya, karena upah dosa adalah maut, tapi digantikan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib di bukit Golgota. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara ketika saudara terlepas dari tuntutan. Ketika saudara melakukan satu kesalahan. Dan saya bisa melihat ekspresi-ekspresi orang-orang yang terhukum karena dosa dan kesalahannya. Kalau kita bisa lihat di pengadilan dan sebagainya. Tentu ketika mereka merasa setelah dihukum lalu bebas, ekspresinya luar biasa. Apalagi kalau sampai seseorang ketika dituduh salah, ketika dia berdosa, tapi dia dibebaskan. Saya pikir ekspresinya luar biasa. Kebahagiaannya sangat luar biasa. Inilah yang sebenarnya terjadi kepada kita manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Yesus sudah mati menggantikan kita. Sebenarnya kita sudah dibebaskan dari maut itu. Dari upah dosa yang adalah maut, kita sudah dibebaskan dari itu. Lalu proses pertobatan tadi, kita sedang dibenarkan. Setelah dibenarkan, kita sedang disucikan. Dan tiba nanti kepada puncaknya, pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya memaknai hasil daripada pertobatan itu adalah bahwa kita saat ini sedang berada di dalam proses penyucian, di mana seseorang itu setiap saat melalui pengampunan yang diberikan Tuhan. Dia dalam proses penyucian itu. Kemudian kita bisa melihat orang-orang yang bertobat dari dosanya dan menyesali dan dibenarkan, dia juga akan disebut menjadi bahagian keluarga Allah. Dan ketika seseorang juga bertobat, menyesali dosa-dosanya dan datang kepada Yesus, maka dia sedang mendapat satu jaminan keselamatan ketika dia dibenarkan. Ketika seseorang bertobat, menyesali dosanya, maka dia sedang mengawali kehidupan baru dalam hidupnya. Dan ketika seseorang menyesali dan bertobat dari dosa-dosanya, maka ada upah yang akan dia terima kelak, yaitu kehidupan kekal selama-lamanya di kerajaan sorga. Saudara-saudara, inilah pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika seseorang berdosa, bertobat, menyesali semua dosanya, kemudian diampuni dan dibenarkan, kemudian disucikan. Jadi ini proses-proses perjalanan pertobatan seseorang menuju kepada keselamatan. Dan tentu menarik bagi saudara dan saya bahwa kasih karunia Tuhan ini melimpah-limpah bagi kita. Itu sebabnya sama seperti kisah di Taman Eden. Adam berdosa, dia sembunyi, lalu Tuhan cari. Dan saya mau katakan hal yang sama. Ketika saya dan saudara berada dalam
lumpur dosa yang saya katakan bagaikan lumpur hidup di mana kita akan tenggelam di dalamnya, Tuhan sedang mencari saudara dan saya, menarik saudara dan saya. Daud, dia kirim Nabi Nathan untuk mempertobatkannya. Dan bisa saja kita juga. Roh Kudus sedang berbicara di hati kita agar kita bertobat. Dan kita ketika menyesali, ketika kita bertobat, kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Menjadi seorang yang benar dan seorang yang sedang disucikan sambil menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Demikian untuk host kami, Laura, untuk pembahasan pertama. Kami kembalikan kepada host kita, Laura. Baik, terima kasih atas pembahasan yang begitu baik, di mana dikatakan bahwa pertobatan yang sejati merupakan timbul dalam satu perubahan yang radikal dalam tingkah laku terhadap Allah dan dosa. Dan dikatakan juga bahwa hasil-hasil pertobatan dan pembenaran adalah yang pertama penyucian, kedua diangkat ke dalam keluarga Allah, ketiga jaminan keselamatan, 4 awal kehidupan baru yang penuh kemenangan, dan 5 pemberian hidup dan hidup yang kekal. Malam hari ini kami juga ingin menyapa saudara kita yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita malam hari ini. Di sini ada Saudari Laksmi Juli, ada Ibu Lolita Hutapea, ada Ibu Entin Kartini, ada Ibu Deni Herlina, ada Ibu Nursida Hombing, ada Saudara Andrew Hutagaol, ada Bapak Binsar Nainggolan, dan juga Saudara Frankie Tuerah. Jika di antara saudara-saudari kami di sini yang akan ingin menyampaikan pertanyaan ataupun kesaksian, boleh menuliskannya di kolom komentar, dan di sini nanti ketiga panelis kita akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Surya Senipar dengan judul Pengalaman Keselamatan dan Masa Kini. Dipersilakan. Baik, selamat malam kita semuanya. Terima kasih untuk pendeta yang sudah membawakan bagian pertama tadi. Memang cukup berkaitan dengan pelajaran kita bagian yang tengah ini ya. Kalau tadi adalah pengalaman keselamatan, bagian yang pertama tadi, maka sekarang pengalaman keselamatan dan masa kini. Ya, apa pengalaman keselamatan masa kini yang masih kita rasakan? Apakah kita pada saat masa kini sebagai orang-orang yang mengaku mengikut Kristus atau yang biasa dikenal sebagai Kristen, apakah kita masih merasa ragu akan keselamatan kita sendiri? Apakah ketika kita hendak mengabarkan Injil kepada orang lain, mengabarkan kabar keselamatan kepada orang lain, tapi justru kita sendiri ragu? Emangnya kamu sudah selamat? Kita ragu untuk menjawab apa? Menjawab kondisi yang sesungguhnya dalam apa? Dalam status kita sebagai penyandang keselamatan. Tapi menjadi apa? Menjadi satu keyakinan untuk kita dapat mempelajarinya pada malam hari ini. Bagaimana pengalaman keselamatan itu yang perlu kita yakini, yang perlu kita pahami dalam kondisi masa kini. Apakah kita masih dapat memegang teguh status keselamatan itu, atau kita ragu-ragu dalam apa? Dalam menyatakan keselamatan itu sendiri. Saudaraku, orang-orang yang sudah diselamatkan itu biasa dikenal dengan apa? Dengan sebutan ciptaan baru, ya. Orang-orang yang sudah diselamatkan adalah orang-orang ciptaan baru. Sama seperti orang-orang yang sudah keluar dari penjara ketika mereka melakukan kesalahan dan kemudian mereka dipenjara untuk beberapa waktu lamanya, setahun, 10 tahun ataupun 20 tahun. Orang-orang yang sudah keluar dari penjara ini, mereka ini adalah orang-orang yang terhitung, ya, terhitung sebagai orang-orang baru, terhitung sebagai orang-orang penyandang status yang baru. Kadang-kadang estimate-nya yang disematkan kepada orang-orang yang baru keluar dari penjara disebut sebagai apa? Narapidana. Tapi berbeda dengan keselamatan atau kebebasan atau kemerdekaan yang disampaikan oleh Kristus melalui penebusan apa? Melalui penebusan darahnya. Kristus itu sendiri tidak hanya memberikan keselamatan, ya, tidak hanya memberikan keselamatan kepada orang-orang yang menerimanya, tapi dikatakan apa? Mereka pun, orang-orang yang sudah diselamatkan ini, mereka itu disucikan. Mereka disucikan. Kemudian mereka juga dibenarkan, ya. Mereka juga dibenarkan. Kemudian mereka juga dimurnikan. Sehingga apa? Sehingga mereka akan tampil sebagai sesuatu yang baru. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa kita bisa tidak yakin akan keselamatan kita sendiri?
Karena kita tetap hidup dalam apa? Dalam kondisi kehidupan yang sama sebelum kita diselamatkan. Bahkan ketika kita sudah diselamatkan pun, kita tidak yakin dengan keselamatan itu sendiri. Yaitu siapa? Salvation itu, the Savior itu adalah siapa? Adalah Yesus itu sendiri. Kalau kita sendiri tidak yakin dengan keselamatan itu sendiri, bagaimana kita yakin dengan siapa? Dengan Sang Penyelamat itu. Berarti kita meragukan keselamatan yang diberikan oleh Sang Penyelamat atau yang kita kenal dengan satu nama yaitu Yesus. Tidak ada nama lain yang bisa memberikan keselamatan di dalam dunia ini kecuali tumpahnya darah apa? Darah Yesus dan kematiannya. Saudaraku, dan yang terakhir dikatakan apa? Yang keempat disebutkan orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka pun dikuduskan. Kalau dalam bahasa Inggris ini bisa disebut sebagai apa? Ordain. Ya, ordain. Orang-orang yang dikuduskan ini adalah orang-orang yang diurapi. Dalam bahasa terjemahan lainnya juga bisa disebutkan sebagai orang-orang yang diurapi, dikuduskan, diasingkan. Artinya kalau kita sudah diasingkan dari kehidupan kita yang lama, melalui penerimaan kita kepada Juru Selamat itu sendiri, melalui baptisan sebagai lambang pertobatan, maka kita apa? Kita pun akan diasingkan. Nah, secara otomatis, hendaknya sebagai orang-orang manusia ciptaan yang serupa dengan gambar Allah, visi, misi, dan pikiran kita itu hendaknya sejalan dengan kehendak Allah. Sehingga ketika kita diasingkan, pikiran kita pun akan diasingkan. Pikiran kita pun merasa diri kita bahwa tidak lagi sama seperti manusia yang lama. Aku tidak akan kembali seperti manusia yang lama, ya. Itulah yang dimaksudkan dengan apa? Dengan pengalaman keselamatan pada masa kini. Ya, masa kini kita perlu menyadari orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, orang-orang yang sudah menerima keselamatan melalui apa? Melalui baptisan yang kudus. Kemudian orang-orang yang sudah diselamatkan dan diasingkan serta dikuduskan harus memahami bagaimana cara hidup yang benar. Harus memahami bagaimana cara untuk berinteraksi, bagaimana untuk berperilaku etika, bagaimana untuk hidup dalam moral yang benar sesuai dengan apa? Sesuai dengan status yang sudah diasingkan, yang sudah dikuduskan, dibenarkan, disucikan, dan apa? Dan dimurnikan. Ya, kalau emas sudah dimurnikan, harganya pun akan mahal. Dan Allah melalui Yesus, melalui darahnya, kita dibuat semakin mahal setelah kita apa? Setelah kita diselamatkan, kita dibuat semakin mahal. Tapi sering sekali dengan keraguan-raguan kita terhadap keselamatan kita itu sendiri, kita ragu bahwa kita sudah dimurnikan, sehingga kehidupan kita mencoreng-coreng apa? Mencoreng-coreng nilai keselamatan itu. Perbuatan kita sehari-hari mencoreng nilai keselamatan itu. Kita sudah dimurnikan dengan api Roh Kudus, kita sudah dimurnikan dengan api surga, supaya kita menjadi apa? Menjadi sesuatu yang baru dan lebih mahal, seperti emas yang dimurnikan. Tapi kehidupan kita apa? Kita merupakan sesuatu hal yang harus ditunjukkan melalui praktek kehidupan yang disucikan dan ditunjukkan dalam perbuatan moral. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan ini harus menunjukkan sesuatu perbuatan yang disucikan. Ya, segala sesuatu yang perlu menjadi standar atau guideline kehidupan kita sebagai orang-orang pengikut Kristus disampaikan dalam apa? Disampaikan dalam satu buku yang kudus, yaitu apa? Yaitu Alkitab itu sendiri, yaitu firman Tuhan melalui buku Alkitab. Dan itulah yang menjadi penuntun kehidupan kita sepanjang hidup kita sebagai status orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita bersyukur, kita lahir sudah di dalam keselamatan. Kita bersyukur, kita besar di dalam status keselamatan. Dan kita bersyukur, kita mati dalam keselamatan. Tapi keselamatan itu bisa lepas. Keselamatan itu bisa lepas kalau kita melepaskan diri kita dari apa? Dari ikatan kita kepada siapa? Kepada Kristus. Kalau kehidupan kita tidak menampilkan bagaimana kehidupan moral yang Tuhan inginkan sesuai dengan firman dalam Alkitab, maka keselamatan itu apa? Keselamatan itu ditarik dari apa? Dari kehidupan kita. Dan tentu keselamatan itu akan menjadi orang lain, menjadi bagian dari orang lain yang menunjukkan kehidupan apa? Kehidupan yang Kristus telah teladankan ketika Yesus berada dalam dunia ini. Ketika Yesus melihat orang-orang sakit,
dia mengunjungi mereka. Ketika Yesus melihat orang-orang lapar, dia memberi mereka makan. Ketika Yesus melihat orang-orang berduka, dia datang dan menghiburkan mereka, bahkan membangkitkan membangkitkan keluarga-keluarga yang sudah meninggal itu. Bagaimana kita bisa melihat teladan yang Yesus lakukan ini menjadi standar kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudaraku, di sini ada sebuah ilustrasi dikatakan pada waktu murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus selama 3,5 tahun, ketika mereka naik ke atas bukit bersama-sama Yesus, di sini dikatakan ketika mereka naik bersama-sama dengan Yesus ke atas bukit, mereka melupakan orang-orang yang berada di lembah bukit itu. Ya, mereka merupakan orang-orang yang ada di lembah bukit. Itulah sebabnya Yesus menjadi marah pada waktu orang banyak 5.000 orang itu mengikuti Yesus ke atas bukit, dan murid-murid itu mengikuti Yesus ke atas bukit, tapi mereka melupakan orang-orang yang berada di lembah. Dan ini merupakan suatu apa? Ini merupakan suatu ilustrasi yang sebagai bentuk aplikasinya adalah kita berupaya untuk dekat kepada Kristus melalui doa, melalui perbuatan penyembahan, ritual ibadah kita pada pagi dan petang. Tapi kita melupakan ketika kita sudah berada di puncak kehidupan yang baik, ketika kita berada dalam puncak kerohanian yang baik, kita menganggap diri kita sudah bersama Yesus. Tapi Yesus tidak menginginkan kita bersama-sama dengan Dia kalau kita Kita melupakan orang-orang yang berada di bawah. Ya, banyak sekali ilustrasi-ilustrasi di dunia ini, banyak sekali tokoh-tokoh di dunia ini, banyak sekali orang-orang di dunia ini, mungkin termasuk saya, mungkin termasuk juga saudara. Ketika kita mencapai suatu potensi pekerjaan yang baik, ketika kita berdoa, Tuhan tolong berkati karir kami, tolong berkati usaha kami, pekerjaan kami. Dan ketika kita sudah mencapai ke puncaknya, kita rajin berdoa untuk mencapai ke puncaknya. Tapi ketika kita berada posisi yang di atas, bersama-sama Yesus di atas bukit itu, kita melupakan orang-orang yang berada di bawah, yang membutuhkan pertolongan kita untuk mencapai bersama-sama kepada Yesus di atas bukit. Kita melupakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan uluran tangan kita untuk apa? Untuk menolong mereka keluar dari lembah kekelaman itu, untuk bersama-sama naik ke atas bukit untuk bertemu Untuk bertemu dengan Yesus. Dan inilah merupakan praktek kehidupan yang Yesus inginkan untuk kita lakukan pada masa kini. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah mengalami keselamatan itu, kalau kita adalah orang-orang yang menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan, dan kita mengakui keselamatan itu sendiri, yaitu Yesus sudah menyelamatkan kita, maka jangan lupa, ulurkanlah tangan Ulurkan tangan kita untuk apa? Untuk menolong sesama kita yang masih berada dalam posisi di lembah kekelaman. Ya, untuk menolong mereka yang masih berada dalam posisi di lembah kekelaman, sehingga kita bisa menarik mereka untuk apa? Untuk melihat terang di atas bukit itu. Jangan sampai mereka malah terseret banjir dalam lembah itu, atau mungkin dalam kedinginan karena gelapnya malam, pekatnya malam dosa ini. Tapi kita melupakan mereka, seolah-olah kita seolah-olah kita sudah selamat sendiri. Kita tidak bisa selamat sendiri, tapi kita bisa menampilkan keselamatan itu, dan kita bisa menyampaikan uluran tangan kita kepada mereka. Saudaraku, dikatakan lagi, keselamatan tidak dapat diraih atau dicapai dengan kemampuan kita sendiri. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia. Ya, keselamatan itu adalah kasih karunia. Jadi keselamatan itu merupakan sebuah status yang boleh disandang, yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi kalau ada yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, itu salah. Sekali selamat, kalau tetap hidup dalam keselamatan, maka boleh selamat. Tapi kalau sudah selamat, tapi tidak menunjukkan perilaku yang sudah diselamatkan, maka keselamatan itu gelar itu akan ditarik dari kehidupan kita. Dan kita pun tidak bisa serta-merta karena kita melakukan sesuatu pengorbanan yang baik, kita anggap benar dalam kehidupan kita sendiri, seolah-olah kita diselamatkan. Tapi kita harus merasa diri kita sudah diselamatkan, sehingga kita sehingga perilaku kehidupan kita selaras dengan dengan keselamatan itu sendiri, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi keselamatan ini kembali pokok intinya adalah tentang Yesus itu sendiri. Jadi lebih baik kita mengakui keselamatan itu dulu, baru kita menunjukkan. Jadi keselamatan itu bukan bonus, tapi keselamatan itu adalah pemberian yang Allah sudah sematkan kepada kita melalui kasih karunia kematian Yesus.
bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Sehingga kita bisa disebut sebagai apa? Orang-orang pengikut Kristus. Bagaimana kita bisa mengikuti Kristus kalau kehidupan kita tidak seperti apa? Tidak seperti orang-orang yang sudah diselamatkan. Mungkin host kami boleh membaca dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Ketika Roh Kudus ilahi bekerja, kita pun harus turut serta ambil bagian. Apa peran pekerjaan kita? Silakan, Laura boleh mungkin baca 2 Petrus 1 ayat 5-7. 2 Petrus 1 ayat 5-7 ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, jadi inti dari semua produk keselamatan itu adalah apa? Kita harus menambahkan sesuatu dalam kehidupan kita. Jangan sampai tingkatan kita sama seperti orang-orang yang belum diselamatkan. Kehidupan kita sama-sama saja. Kehidupan kita seperti itu saja. Tapi ketika kita sudah disebutkan sebagai orang-orang yang diselamatkan, maka harus ada peningkatan level. Baik dalam sisi pengetahuan, maupun sisi kebajikan, kebajikan moral maupun kebajikan sosial, maupun kebajikan etika kita. Dan terlebih, kita harus menambahkan satu level lagi dalam apa? Dalam produk kasih kita kepada orang lain. Itulah yang sebagai standar orang-orang yang sudah apa? Yang sudah diselamatkan. Sebagai yang terakhir, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Inilah inti dari seluruh produk keselamatan itu. Yaitu, saya akan bacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan yang terpenting, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau saudara berbuat baik, kalau saudara berbuat kasih, karena saudara sudah mengakui sebagai saya orang yang diselamatkan, sehingga saya harus bersuka cita. Orang-orang yang sudah diselamatkan tidak lagi sedih, karena mereka tidak lagi dalam apa? Dalam penjara. Karena mereka tidak lagi dalam kungkungan. Tapi mereka sudah freedom, sudah dibebaskan. Sehingga mereka harus menunjukkan rasa sukacita. Jangan sampai mereka menunjukkan rasa murung, rasa tertekan. Karena apa? Karena penderitaan dosa. Tapi biarlah, walaupun saya mati, itu adalah keuntungan. Karena hidup adalah apa? Karena hidup adalah Kristus. Walaupun saya mati, saya akan tetap bersukacita. Damai sejahtera menjadi bagian saya. Dan kesabaran saya akan tampilkan kepada sesama saya. Saya akan berikan kemurahan. Saya akan tunjukkan kebaikan. Saya akan tampilkan kesetiaan. Bagi saudara-saudara yang sudah diselamatkan, setialah dalam bekerja. Layani perusahaanmu dengan baik. Layani Tuhanmu dengan baik. Layani jemaatmu dengan baik. Jangan sampai engkau mengaku sudah diselamatkan, tapi engkau tidak setia dalam pekerjaanmu, tidak sungguh-sungguh dalam pekerjaanmu. Malah engkau menciptakan masalah dalam pekerjaanmu. Engkau menciptakan gap antara engkau dengan apa? Dengan saudara-saudaramu di kantor, saudara-saudaramu di sekolah, saudara-saudaramu dalam masyarakat. Tapi tunjukkanlah, tampilkanlah bahwa apa? Bahwa kita ini adalah orang-orang apa? Yang sudah diselamatkan. Dan itulah penampilan pengalaman keselamatan pada masa kini. Saya kembalikan kepada Laura. Baik, terima kasih atas penjelasan yang begitu baik mengenai pengalaman keselamatan dan masa kini. Di mana dikatakan bahwa untuk menyanggupkan mereka mempunyai pengalaman penyucian, maka Tuhan memberikan kepada umat percaya roh kekudusan. Dan dikatakan juga bahwa sebagai ciptaan baru, orang-orang yang beriman mempunyai tanggung jawab yang baru, dan orang-orang percaya yang dipenuhi roh itu tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi ketiga yang akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Monfiko mengenai pengalaman keselamatan dan masa mendatang. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa saudara kita yang sudah bergabung. Ada saudara Kris Yahaan, ada adik kita di sini, ada Jason Peter Naftali, Rehuela, dan juga Ibu Rayun Sagala, dan juga Bapak Edgar Sitohang. Untuk sesi ketiga kami persilakan kepada Bapak Evangelis Monfiko. Salam, selamat malam. Saya memperhatikan semakin menarik ya. Perhatian cukup.
bagi umat-umat Tuhan untuk mengetahui bagaimana keselamatan itu. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan tadi disampaikan oleh pendeta Manurung kepada kita bagaimana keselamatan di masa lampau. Sementara pada saat yang sama saya juga membawakan di dalam pelajaran mengenai pengalaman keselamatan di masa mendatang. Saudara-saudara, apakah ada perbedaan di antara kedua ini? Masa lampau dan masa mendatang. Tadi saya perhatikan disampaikan pendeta, pengalaman masa lampau adalah keselamatan itu daripada Kristus juga. Ya. Kalau begitu bagaimana dengan kita di masa mendatang ini? Saudara-saudara, banyak pertanyaan ya. Mungkin saudara-saudara pernah mendapatkan pertanyaan, jika saya mati, ya, apakah saya akan selamat? Nah, ini terkadang timbul dalam pikiran kita ya. Atau kita menanyakan kepada orang, atau orang menanyakan kepada kita. Saudara-saudara, memang ada janji Tuhan, dikatakan bila mana kita yang mati dalam kebenaran, maka kita akan dibangkitkan dan diselamatkan. Ya, itu janji Tuhan sendiri. Kalau begitu, pertanyaan ini bagaimana kepada kita? Saya mengambil bagian di dalam pelajaran ini dikatakan keselamatan akan lengkap ya saudara-saudara dan sempurna pada waktu dibangkitkan atau kita diubahkan ya, kita masuk ke satu perubahan ya, perbaikan ya, akhirnya kita disiapkan untuk diubahkan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, inilah ya pengharapan bagi kita semua ya, setiap manusia. Harapan ini, itulah sebabnya banyak orang bertanya, apakah nanti kalau saya mati bisa selamat? Nah, inilah pengharapan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita malam ini. Di dalam buku Roma, di dalam Roma 5 dikatakan kepada kita pengharapan kita semua ini tidak akan kecewa ya, saudara-saudara. Pengharapan tidak mengecewakan. Ya, dan hal ini akan digenapi pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam buku Ibrani 9 ayat 28 di dalam pelajaran kita dikatakan janji Tuhan untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara-saudara, luar biasa ya. Siapa yang menantikan Dia? Yang bagaimana syarat-syarat orang yang menantikan Dia, yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini? Salah satu syaratnya untuk mendapatkan pengalaman keselamatan masa mendatang adalah dengan pemulihan dan penyucian. Saudara-saudara, harus ada pemulihan dan penyucian. Seperti yang terdapat di dalam firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 27 dan Roma 8 ayat 11 ini. Ditulis kepada kita. Jika roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus di antara orang mati ini, akan menghidupkan juga tubuh fana daripada manusia. Saudara-saudara, ini Paulus menuliskan sebagai janji kepada kita bahwa kita akan diselamatkan oleh Roh yang menguduskan kita. Seperti dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dan Ibrani 6 ayat 4 sampai 5. Saudara-saudara, karena itu pikirkanlah perkara yang di atas. Ini Paulus berkata demikian. Dikatakan kepada kita supaya kita pikirkan perkara yang di atas. Karena apabila Kristus menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersamanya dalam kemuliaan. Saudara-saudara, kemuliaan satu kebesaran, kesempurnaan yang akan dinyatakan bagi mereka yang menantikan Dia. Dengan kita merenungkan kemuliaan Tuhan dan menyerahkan hati kita kepada Tuhan, kita telah disiapkan untuk mengalami suatu perubahan. Saudara-saudara, sambil menanti kedatangan Tuhan, kita memerlukan perubahan.
yang tadinya kita ya hidup menurut daging, ya sekarang kita hidup menurut roh. Ya, tidak ada kecemaran, hawa nafsu, ya, perseteruan sudah tidak ada. Yang ada damai sejahtera, sukacita, ya, kemurahan. Pada saat kita akan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, Paulus berkata kepada orang-orang Roma, dikatakan begini, semua makhluk rindu menantikan anak Allah dinyatakan. Saudara-saudara, inilah harapan kita ya. Bagaimana kita merindukan Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Tentu kita memerlukan persiapan. Siapannya apa? Pemulihan dan penyempurnaan. Ya, sambil menanti dia harus ada pemulihan dan penyempurnaan dalam diri kita. Paulus berbicara, ya dia sendiri berbicara Paulus mengenai dirinya sendiri. Ya, yang bagaimana dikatakan dia yang sepenuhnya diabadikan kepada Allah dirinya, ya bagaimana dia begitu setia kepada Allah menurut akan Tuhan. Namun menjelang hayatnya dikatakan begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Dengan mengerahkan dirinya kepada apa yang ada di hadapanku, yaitu harapan keselamatan ini, supaya dia dapat memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Saudara-saudara, ini pernyataan Paulus luar biasa. Kita tahu Paulus ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi dia berusaha ya agar dia mendapatkan ya pengharapan, yaitu janji surgawi itu. Di dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara, keselamatan sudah disiapkan, ya sudah diberikan. Tadi dikatakan, ya anugerah Tuhan, pemberian Tuhan kepada setiap manusia. Namun katanya kepada kita malam ini, ya kalau kita sudah menerima kebenaran ini, keselamatan ini, biarlah kita melakukan dengan baik terus sampai Tuhan datang, ya. Jadi jangan sampai kita mengalami penurunan, ya harus naik, ya kalau orang mau berjalan, dia harus berjalan terus ke depan, ya jangan mundur. Saudara-saudara, penyucian adalah proses seumur hidup. Kesempurnaan kita hanya ada pada Kristus. Itu sebabnya kita memerlukan penyucian hari demi hari, perubahan waktu demi waktu, ya bagi kita semua, mulai dari hal kecil hingga hal besar. Ya, tadi dibaca di dalam 2 Petrus 1 ya, kalau saya ayat 5-7, bagaimana dikatakan justru kamu harus ada perubahan, ya menambahkan kemurahan, menambahkan kesabaran, menambahkan ya keyakinan kita kepada Tuhan. Inilah proses-proses di dalam kehidupan kita, ya menuju kepada kesempurnaan ini. Saudara-saudara, kesempurnaan hanya ada pada Tuhan. Namun Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna, ya. Barang siapa tidak sempurna, dia tidak akan melihat muka Allah. Sementara kita diproses, ya masa lampau Tuhan sudah sediakan keselamatan bagi kita. Masa yang akan datang juga keselamatan itu akan menjadi bagian kita. Sementara kita di proses ini, Paulus menulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu Paulus mengingatkan kepada kita, ya siapa yang menyangka dia teguh berdiri, hati-hatilah jangan sampai ia jatuh. Saudara-saudara, perjalanan hidup ini kadang-kadang kita merasa yakin, kita kuat, kita mampu. Ya Tuhan melalui hamba Tuhan Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya supaya hati-hati, ya jangan sampai kita jatuh, ya karena kita menganggap kita kuat, ya kuat seperti Simpson kuat jatuh, ya pintar seperti Salomo, ya Salomo pintar,
jatuh juga. Demikian juga Daud. Nah, inilah yang Tuhan mau ingatkan dalam perjalanan hidup kita. Biarlah kita bertumbuh hari demi hari. Ya, di dalam 1 Petrus 5 tadi, ya, bagaimana dikatakan pertumbuhan itu harus tahap demi tahap dalam perubahan umat Tuhan. Ya, sampai menuju kepada kesempurnaan. Itu sebabnya landasan penerimaan kita kepada Allah hanyalah melalui Kristus saja. Ya, saudara-saudara, di dalam Kristus kita akan dapat melewati segala pergumulan hidup kita, ya, sehingga kita mendapatkan pemulihan dan penyempurnaan, agar kita dapat keselamatan hanya daripada Tuhan. Maka itu, biarlah malam ini kita memusatkan hidup kita hanya kepada Kristus saja. Kiranya kita menyiapkan diri kita di dalam penantian akan Tuhan ini dengan setia agar keselamatan masa mendatang menjadi bagian saudara dan saya. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada kita malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang begitu baik mengenai pengalaman keselamatan dan masa mendatang, di mana dikatakan bahwa Kristus tidak dapat dibagi-bagi. Maka kedua hal itu, pembenaran dan penyucian tidak dapat dipisahkan. Itu seumpama dengan matahari yang mempunyai terang dan panas, yang sama sekali tidak dapat dipisahkan, namun demikian tetap mempunyai fungsi yang unik. Begitu pula lah Kristus menjadi kebenaran dan penyucian bagi kita. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara kami yang mungkin masih ingin bertanya, silakan menuliskannya di kolom komentar yang ada di channel Facebook kami. Dan kami juga kembali ingin menyapa saudara kami yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami malam hari ini. Di sini ada Bapak Frankie Bolu, ada Ibu Endang Suryati, dan juga Ibu Roslina Sihota. Mungkin ada tambahan lagi dari ketiga panelis kita sebelum kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Ya, jadi ini menarik sebenarnya pelajaran ini. Ini 3 tingkatan. Ya, saya katakan 3 tingkatan. Pertama, seseorang yang berdosa bertobat dibenarkan, ini tingkatan pertama. Kemudian tingkatan kedua, inilah yang disebut masa kini proses penyucian, proses pengasingan. Jadi saudara dan saya ketika sudah dibenarkan, saudara dan saya harus yakin bahwa saya sudah diasingkan sebagai orang yang disebut orang Kristen. Orang Kristen harus berbeda dalam cara berpikir, cara berkata-kata, dan cara berbuat sebelum dia bertobat. Dan kemudian dalam masa penyucian ini terjadi sampai menuju kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, tepatnya sebelum pintu kasihan ditutup. Jadi semua orang dalam proses di sana, dan ini penyucian ini, dalam proses penyucian ini, dan kemudian nanti pada waktu kedatangan Yesus baru namanya pemuliaan. Ya, bagaimana saya dimuliakan karena saya tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Jadi proses yang paling utama di mana? Ini sama-sama utama. Dan dasarnya tentu pertobatan. Dan sekali lagi, saudara-saudara, pekerjaan pertobatan ini tidak mudah. Ya, saya katakan tidak mudah. Saudara harus datang kepada Tuhan dengan jangan pernah tolak kuasa Roh Kudus yang ada pada saudara. Ya, Roh Kudus mempunyai tugas menginsapkan dunia, menginsapkan orang-orang berdosa. Dan ketika Roh Kudus berbicara kepada saudara, maka jangan keraskan hati. Mulailah proses pertobatan itu, ikutilah proses pertobatan itu. Supaya saudara-saudara bisa dalam proses yang kedua atau tahap yang kedua yang disebut tahap penyucian. Ingat, kita sudah dibenarkan melalui kematian Yesus Kristus. Tahap penyucian, dan kemudian nanti tahap kemuliaan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini hanya sekedar menambahkan dari pembahasan kita malam ini.
Mungkin pendeta muda Surya, Pak Simon ada mau nambahkan lagi, silakan. Ya baik, terima kasih Pendeta Manurung. Saya ingin tambahkan sedikit mengenai pengalaman keselamatan masa kini ini. Tadi dikatakan pada pelajaran kita bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan perlu ditunjukkan dalam sebuah penampilan, ya. Orang-orang yang sudah diselamatkan perlu ditunjukkan. Nah, jadi jangan sampai kita simpan sendiri bagaimana status keselamatan itu sudah kita terima, tapi malah kita keep dan kita tidak tampilkan kepada siapa? Kepada orang lain. Seolah-olah kita ingin selamat sendiri. Ingin selamat sendiri ini ditunjukkan pula dengan cara demikian. Jadi bukan hanya sekedar orang-orang merasa sudah diselamatkan, kemudian dia berbuat baik, saya suka memberi, kemudian suka menolong, tapi dia melupakan satu hal-hal yang lain. Walaupun dia suka memberi, tapi dia suka bertengkar, ya. Walaupun dia suka menolong, tapi hatinya penuh dengan iri dan dengki, ya. Suka iri dan dengki, tidak suka dia apa? Tidak suka didahului atau tidak suka dilewati. Oh, kalau dia sudah semakin sukses, saya harus semakin sukses. Kadang-kadang proses keselamatan pengalaman keselamatan itu menjadi apa? Menjadi buyar karena apa? Karena suka bersaing. Nah, hal-hal ini pun Tuhan ajarkan kepada kita pada malam hari ini, bahwa proses keselamatan itu tidak hanya dari sisi memberi saja. Ya, pengalaman keselamatan itu ditampilkan tidak hanya dari sisi menolong saja. Tidak hanya dari sisi pertobatan diri sendiri saja. Tapi harus ditampilkan melalui apa? Melalui rasa sabar yang lebih. Rasa murah hati yang lebih. Galatia 5 dalam buah-buah roh, lanjutannya tadi dalam pasal 5:24-26 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Artinya kalau kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus, kita diikat apa? Diikat oleh darahnya. Dan kita menjadi apa? Kita menjadi milik Yesus itu sendiri. Kalau kita sudah menjadi milik Yesus, maka kita harus menyalipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginan-keinginan kita. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita menjadi gila hormat. Ya, ini menjadi salah satu contoh ya. Kita suka menolong untuk mencari hormat. Kita suka memberi untuk mendapatkan hormat dari orang lain. Jadi salah persepsi tentang apa? Tentang teladan yang Yesus lakukan. Kalau yang Yesus lakukan apa? Bahkan untuk meletakkan kepala anak manusia itu sendiri aja nggak ada. Tapi apa? Dia lebih baik apa? Menyerahkan nyawanya kepada siapa? Kepada manusia berdosa, kepada dosa itu sendiri. Untuk apa? Untuk keselamatan orang lain. Dan janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, ini merupakan satu tambahan ya, satu tambahan dari pelajaran bagaimana pengalaman keselamatan itu ditunjukkan melalui apa? Tampilan buah-buah roh, tapi diselipkan lagi apa? Ditambahkan lagi bagian-bagian lain. Jangan tampil kita untuk masalah suka memberi, tapi isi hati kita suka apa? Suka mendengki, suka menantang, suka apa? Suka berlawanan dengan apa? Dengan orang lain ya. Itu mungkin tambahannya sedikit dan kembali kepada host. Baik, terima kasih atas penjelasan yang begitu baik. Sekarang kita akan memasuki sesi pertanyaan, di mana malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar yang ada di Facebook kami. Di sini yang pertama itu adalah dari Bapak Alam Saragi. Dikatakan bahwa Pak Pendeta, kita sudah orang selamat, tapi kita kan masih hidup sudah selamat. Manusia kan tidak ada yang sempurna. Kita ini kan masih dalam perjalanan mengikut Kristus, kayaknya berlebihan. Mungkin ini sama seperti pertanyaan adalah, dapatkah orang Kristen kehilangan keselamatan tersebut? Mungkin seperti itu ya ujung pertanyaannya. Akan ke situ, apakah dapatkah seorang Kristen itu kehilangan keselamatan, janji keselamatan itu? Nah, mungkin kami bisa serahkan mungkin ke Bapak Simon, mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bisakah keselamatan itu hilang? Saudara-saudara, ya jelas pasti bisa. Ya, karena
orang yang selamat itu adalah orang-orang yang siap sedia. Ya, orang-orang yang bertahan dikatakan, barang siapa yang bertahan sampai akhir, ia akan memperoleh mahkota, yaitu mahkota keselamatan. Ya, tadi sudah disampaikan proses keselamatan ya dari awal. Setelah Kristus mati, ya Kristus bangkit, kita sudah diselamatkan, ya itu. Namun kita ada memasuki satu proses, ya proses untuk menuju kepada penyempurnaan ini. Ya, penyempurnaan ini yaitu melalui cara hidup kita. Apakah kita ya sudah hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Ya, kita sudah diselamatkan. Itu sebabnya bagi yang sudah diselamatkan, dia harus ya menurut perintah Tuhan. Nah, kalau dia tidak menurut perintah Tuhan, bagaimana ya dia akan diselamatkan? Ya, hendaklah kamu setia sampai mati, maka kamu akan memperoleh mahkota kehidupan. Ya, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Apakah ada tambahan dari Pak Pendeta maupun Pendeta Muda? Ya, boleh dibaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Mungkin host kita Laura boleh baca. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kalau kita kembali ke Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu bersembunyi. Mereka menyembunyikan dosanya. Inilah manusia itu. Jadi siapa saja yang berbuat dosa, dia pasti menyembunyikan diri. Itu sebabnya kita tidak bisa keluar dari dosa kecuali pertolongan ilahi. Yesus, Tuhanlah yang datang kepada Adam dan Hawa untuk menarik dia kembali. Tuhan juga melalui kuasa rohnya memerintahkan Nabi Nathan supaya Daud bertobat. Jadi pertanyaan tadi, bisakah itu keselamatan itu hilang? Kalau saudara benar-benar karena dipanggil oleh Tuhan untuk bertobat, dan saudara memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu dengan sempurna, tidak akan bercacat sampai kedatangan Tuhan. Tapi bagaimana yang sempurna? Mungkin manusia selalu berpikir begini, hidup ini kan tidak ada yang sempurna. Kata tidak ada yang sempurna ini, ada kata sempurna dalam pengertian Alkitab ada dua hal. Yang pertama absolute perfection, dan kemudian kesempurnaan yang bagaikan proses. Jadi kalau disebut absolut atau kesempurnaan yang absolut, itu hanya ada pada diri Yesus. Lalu kita ini proses penyempurnaan. Dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Jadi ini proses. Itu sebabnya bagaimana saya mempunyai proses kesempurnaan ini. Bagaimana saya proses kepada hal yang lebih baik. Bagaimana saya proses semakin dewasa rohani. Bagaimana saya proses ini. Tidak bisa kecuali memerlukan kuasa Tuhan. Nah itu sebabnya biarlah damai sejahtera kasih Kristus. Ini ayat tadi yang Rasul Paulus katakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Nah, jadi itu sebabnya setiap saat saya harus melihat itu. Nah, kembali lagi kepada zaman-zaman perjanjian lama. Saudara lihat ketika bangsa itu dipatuk oleh ular, disuruh melihat kepada ular itu supaya mereka sembuh. Jadi ketika saya harus berjalan bersama, maka mata saya, penglihatan saya, pikiran saya harus tertuju kepada Kristus. Supaya itu tidak hilang. Tapi kalau saya sudah melihat manusia, saudara bisa lemah dan bahkan bisa hilang. Jadi, mari kita
banyak berdoa meminta kuasa Tuhan, dan saya sangat beriman, meyakini bahwa kalau saya ini mata saya selalu tertuju kepada Kristus, ketika saya berbuat karena kasih Kristus, saya berbuat karena kuasa Roh Kudus, ya, semoga kita termasuk orang yang bertahan atau setia sampai Tuhan datang. Tapi kalau saya berbuat karena pikiran saya, karena keinginan saya supaya saya dipuji, ini tanpa sadar, itulah yang tadi yang disebut oleh panelis sebelumnya atau pendeta muda Surya, kita ini bisa hilang. Bisa hilang. Jadi itu sedikit Laura. Baik, terima kasih atas penjelasan begitu baik. Apakah dari pendeta muda Senipar mau menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah proses dari Saudara Kris Sihaan, yaitu apakah proses pembenaran atau kematian Kristus itu hanya berlaku bagi orang Kristen atau bagi setiap manusia apapun latar belakang dan kepercayaannya atau universal? Sebenarnya pertanyaan ini juga pernah ditanyakan juga waktu saya di kelas saya di PowerPoint, di mana mereka katakan bahwa kita tahu ya nanti di surga itu ada 3 keheranan yang terjadi. Yang pertama itu adalah orang yang kita sangka akan masuk surga ternyata tidak masuk surga. Keheranan yang kedua adalah orang yang kita sangka tidak akan masuk surga ternyata dia masuk surga. Dan keheranan yang ketiga adalah melihat kita sendiri masuk ke dalam surga. Lalu mereka pernah bertanya, Kak, kalau misalnya di surga nanti apakah isinya hanya orang-orang Kristen saja? Bagaimana dengan orang-orang dari selain Kristen? Apakah mereka juga nantinya akan mendapatkan dan keselamatan itu? Mungkin berkaitan dengan pertanyaan ini ya. Mungkin dari pendeta muda mungkin bisa menjawab. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat membingungkan bagi orang-orang yang tidak mengerti keselamatan, ya. Kalau kita bagi orang-orang yang sudah mengerti akan keselamatan ini, tentu kita akan sangat-sangat memahami, ya. Tentu kita akan sangat-sangat memahami. Ini pertanyaan ini adalah pertanyaan sama seperti kalau dilemparkan kepada kita, ya. Kalau kita adalah orang-orang yang meragukan keselamatan, ketika kita hendak mengabarkan keselamatan, pertanyaannya bagaimana caranya kita orang-orang yang meragukan keselamatan itu hendak mengabarkan keselamatan? Pertama kita harus memahami dulu bahwa kita sudah selamat. Dan janji Tuhan apa dalam Yohanes 3:16? Bahwa keselamatan itu untuk dunia. Ini harus kita pahami dengan betul bahwa keselamatan itu adalah untuk dunia. Dan kalau kita percaya itu, Tuhan perhitungkan itu sebagai iman. Ya, Tuhan perhitungkan itu sebagai iman. Kenapa kita harus percaya bahwa keselamatan itu kepada dunia? Artinya saya pun termasuk sebagai orang-orang dunia yang memerlukan keselamatan itu. Dan artinya saya pun menjadi bagian bahwa keselamatan itu Tuhan berikan, Yesus berikan kepada siapa? Kepada salah seorang seperti saya, bagian dari dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah untuk dunia ini secara universal? Iya. Kenapa? Tuhan bilang di sini, tujuan tertinggi kehidupan yang dipenuhi dengan roh ialah supaya berkenan kepada Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Jadi tujuan dari keselamatan itu yang tertinggi adalah untuk hidup berkenan kepada Allah. Apa yang hidup berkenan kepada Allah? Sama seperti yang tadi saya ilustrasikan tadi. Kalau kita meyakini dan kita mengimani bahwa keselamatan itu adalah untuk dunia ini secara universal, baik kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan, baik kepada mereka yang mengenal Tuhan, baik kepada mereka yang menolak Tuhan maupun bagi orang yang sudah menerima Tuhan, keselamatan itu untuk semuanya. Tugas kita adalah bahwa apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Kalau kita adalah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan, kalau ada orang-orang yang menolak keselamatan itu, itulah tugas kita. Hidup berkenan di hadapan Allah, mengulurkan tangan kita kepada mereka yang menolak keselamatan itu untuk apa? Untuk mereka dapat apa? Untuk mereka dapat memikirkan kembali, untuk mereka dapat memahami lagi bagaimana keselamatan itu menjadi bagian mereka. Banyak orang menolak sesuatu
Banyak orang menolak pertolongan karena apa? Karena merasa saya nggak butuh pertolongan. Tapi ketika kita menyampaikan bagaimana pertolongan itu disampaikan, bagaimana pertolongan itu memang betul sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang tersebut, maka itulah hidup. Artinya kita apa? Artinya kita menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah untuk dunia ini. Kalau kita melihat banyak sekali orang-orang yang menentang keselamatan itu melalui apa? Menolak firman Allah. Apa tugas kita? Bagaimana cara kita untuk hidup berkenan di hadapan Allah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Apa peran kita? Itu yang lebih penting. Jadi perlu kita pahami ya, melalui dasar dari Yohanes 3:16 itu bahwa apa? Dengan yakin dan dengan benar, kebenaran itu disampaikan dan keselamatan itu disampaikan for whole the world, ya, untuk seluruh dunia ini. Tapi tugas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, tugas kita adalah memberikan kabar keselamatan itu kepada orang lain yang masih menolak. Sehingga ketika kita sudah selesai dalam pekerjaan mengabarkan keselamatan bagi orang-orang yang masih menolak, dan kemudian mereka tetap menolak, tugas kita sudah selesai. Dan janji Allah bahwa keselamatan itu untuk seluruh dunia sudah tergenapi. Sekarang kenapa ada pertanyaan seperti itu? Artinya apa? Ada orang-orang yang tidak akan diselamatkan. Yang sudah ditetapkan tidak diselamatkan, Tuhan tuliskan dalam firman dalam Alkitab bahwa ada orang-orang yang diciptakan di dunia ini ditetapkan untuk tidak diselamatkan. Dan mereka-mereka ini adalah jadi contoh bagi kita untuk orang-orang yang sudah selamat, untuk hidup tidak sama seperti mereka menolak keselamatan. Itu mungkin tambahannya sedikit. Mungkin ada tambahan dari panelis yang lain. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Simon? Sepertinya sudah jelas, cuma saya mau menyampaikan tambahan. Ya, kalau kita baca, ditulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya lah anaknya, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Saudara-saudara, tadi sudah disampaikan oleh pendeta muda Surya, ini tawaran keselamatan ini kepada dunia, berarti semua ya, tidak golongan ya. Tadi ada dikatakan golongan kepercayaan mana ya. Ini kematian Kristus ini bagi semua, bukan untuk satu golongan saja ya, kepada semua manusia. Tetapi di situ sudah ada yang dikatakan ya bagi kita bagaimana yang percaya kepadanya ya, saudara-saudara, hanya yang percaya kepada Kristus itulah yang diselamatkan. Memang Tuhan datang untuk menyelamatkan dunia ini, namun yang percaya kepada Dia, ya, ada dikatakan, oh kalau gitu saya percaya, ya. Ada yang mengatakan setan juga percaya. Kalau gitu yang bagaimana percayanya? Yang menurut, ya. Jadi mereka yang percaya dan yang menurutlah, ya, itulah yang akan diselamatkan. Jadi tadi pertanyaan sangat bagus, ya. Kematian Kristus adalah untuk semua, ya, makanya karena kasih Allah kepada dunia ini, ya, jadi untuk semua. Namun keselamatan sudah pribadi-pribadi, saudara-saudara, ya. Mungkin itu dari saya. Apakah tambahan dari Pak Pendeta? Ya, jadi ini menarik. Jangan lupa keselamatan ini diberikan untuk siapa? Untuk manusia. Dalam Roma 3 ayat 23, kita memahami bahwa semua orang telah jatuh ke dalam apa? Dosa. Apakah itu bicara budaya, suku, agama, dan ras. Kalau dia berdosa, dia butuh keselamatan, itu saja. Dan tadi kan sudah kita awali bahwa tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Itu sangat penting bagi kita supaya kita pahami bahwa keselamatan ini memang berbentuk universal. Tapi saya mau kasih pelajaran sedikit lagi mengenai pertobatan ini kepada kita. Boleh dibaca Matius 27 ayat 3 dan 4, Laura. Nanti kita coba dalami kehidupan Judas. Bagaimana Judas ini disebut menyesal dan bertobat, tapi tidak terhitung kepada orang-orang yang akan diselamatkan. Matius 27 ayat 3 dan 4, ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia.
Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Ayat 4, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Lihat, saudara-saudara, Yudas juga bertobat, menyesal. Ya, mungkin kata bertobat itu kita sinonimkan dengan menyesal. Tapi pertobatan apa yang dilakukan oleh Yudas? Ini yang namanya pertobatan dengan perasaan. Apa sih masalahnya dengan perasaan? Saudara begini, ini kalau anak muda-mudi begini. Kalau dia mengatakan rasa cintanya karena perasaannya kasihan, saya pikir perempuan nggak ada yang mau. Sebenarnya aku mau sama kamu, kata pria, karena kasihan. Cuma nggak ada yang mau. Itu perasaan. Dan saya mau katakan hal yang sama. Ketika berbicara tentang Judas ini, kita bisa pahami, lihat, dia menyesal. Dia memerlukan keselamatan, tapi apa bedanya? Apa bedanya? Itu tadi, saudara. Dia hanya perkataan di mulutnya, hanya perasaannya saja dia gunakan. Tapi dia tidak pernah benar-benar bertobat. Bedakan dengan Petrus. Petrus menyangkal Yesus. Tapi ketika ayam berkokok 3 kali, Petrus itu benar-benar bertobat. Benar-benar bertobat. Ya. Kalau Judas tadi menyesal, tapi dia menghukum dirinya, lalu dia bunuh diri, menggantung dirinya. Kalau Petrus tidak. Jadi itu sebabnya mari kita coba renungkan sedikit kata pertobatan ini. Lihat pertama yang saya katakan, keselamatan itu yang memerlukan itu kita manusia. Kenapa kita memerlukan keselamatan? Karena kita berdosa. Dalam Roma 3:23 tadi semua orang telah berdosa. Kalau saya memerlukan keselamatan, maka saya harus datang untuk bertobat, untuk berubah. Menyesal dalam kasih Kristus. Saya bertobat karena Kristus menguasai hati saya. Saya bertobat bukan karena rasa malu. Saya bertobat bukan karena supaya saya dilihat baik. Nanti saudara nggak kuat. Di tengah jalan saudara akan lemah. Tapi saya bertobat karena Kristus menguasai hati saya. Saya bertobat karena Roh Kudus memanggil saya. Saya bertobat karena firman Allah menguasai hati saya. Ini penting. Ini sangat penting dalam pertobatan. Jadi, jangan kita bertobat karena perasaan seperti Judas. Dia gagal. Katanya menyesal. Tapi dia gagal, dia bunuh diri. Saya pikir bukan itu juga. Ketika saya benar-benar menyesal dan bertobat, maka saya harus mempunyai tekad untuk hidup baru. Ciptaan yang baru. Manusia lama saya tinggalkan, sekarang saya manusia yang baru. Manusia yang dikuasai oleh kasih Kristus. Ketika saya berbuat, kasih Kristus yang menggerakkan hati saya. Ketika saya berbicara tentang firman seperti ini, biarlah kasih Kristus yang menggerakkan hati saya. Ketika saya menolong orang lain, biarlah kasih Kristus yang menggerakkan hati saya. Bukan perasaan saya. Karena perasaan saya bisa gagal ketika orang lain tidak berterima kasih kepada saya. Tapi kalau kasih Kristus yang menguasai hati saya, mau orang itu berterima kasih atau tidak, nama Tuhan dipermuliakan. Itulah yang disebut dikuasai oleh kasih Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi intinya adalah bahwa keselamatan itu adalah milik semua orang. Seperti itu ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Dengan syarat dia harus percaya bahwa dia akan diselamatkan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendengar tentang Yesus? Bagaimana dengan orang-orang diselamatkan sebelum Yesus mati bagi dosa-dosa kita? Jadi maksudnya adalah orang-orang, yang pertama itu adalah orang-orang yang mungkin tidak sempat atau tidak pernah untuk mendengar tentang Yesus. Dan yang kedua adalah mungkin adalah orang-orang yang hidup
sebelum Yesus kedatangan Kristus yang pertama kali ke dunia ini. Mungkin kami serahkan kepada Bapak Simon, sudah dapat jawaban? Dari Laura. Saya ulangi, bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendengar tentang Yesus? Apakah mereka juga akan memperoleh keselamatan, janji keselamatan itu? Dan yang kedua adalah bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum kedatangan Kristus yang pertama kali ke dunia ini? Baik. Keselamatan ini sesungguhnya Tuhan sudah sediakan ya sejak manusia ini jatuh dalam dosa ya. Sehingga keselamatan ini harus menjadi jaminan kepada kita semua ya yang percaya akan janji Tuhan ini ya. Tuhan janjikan bagi kita akan memperoleh keselamatan. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana dengan mereka yang tidak mendengarkan keselamatan ini ya. Saudara-saudara, memang ini jangan sampai terjadi ya kepada kita ada orang lain yang tidak dapat mendengarkan pekabaran kita. Itu sebabnya Tuhan bilang di dalam Matius 28 ya ayat 19 sampai 20, pergilah ya beritakan Injil ya dari satu kota ke kota yang lain. Ya akhirnya sampai ke seluruh dunia. Saudara-saudara, nanti pada saatnya ya, pekabaran ini akan sampai ke seluruh dunia karena ini Tuhan yang menyampaikannya. Ya, mulai dari Yudea, ya Samaria dan seluruh dunia. Jadi artinya pekerjaan ini adalah pekerjaan saudara dan saya. Ya, bagaimana supaya orang lain juga bisa menerima pekabaran ini untuk mereka mengenal kebenaran, supaya mereka diselamatkan. Nah, saudara-saudara, memang tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Saya harapkan ini kita perhatikan, jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan, ya kami belum pernah dengar. Ya, makanya di dalam Roma 10 ayat 14 kalau tidak salah, dia bilang, coba ya saya baca dulu ya Roma 10 ayat 14. Dikatakan begini ya. Apa bisa dibaca, host, Ibu Laura? Roma 10 ayat 14 ya. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, saya mau garis bawahi tidak ada yang memberitakannya. Saudara-saudara, ini tugas dan tanggung jawab saudara dan saya untuk memberitakan. Ya, bagaimana orang bisa mengenal Tuhan kita, ya, kalau kita tidak menyampaikan kepada mereka. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Karena kejadian ini pernah saya alami juga. Kalau saya ada dinas keluar kota, kebetulan kami punya camp itu berada agak pedalaman Kalimantan. Itu memang saya lihat mereka itu masih banyak sekali dari mereka itu yang belum mendengar tentang kebenaran ini. Ya, mereka tahu tentang Kristen, tapi mereka tidak tahu tentang kebenaran keselamatan tersebut. Jadi waktu saya berbincang-bincang dengan mereka tuh agak kaget gitu loh. Oh, ternyata keselamatan itu dari Yesus ya, kata dia bilang gitu. Mereka tahu itu Kristen, tapi mereka tidak tahu maksudnya mungkin tentang kelanjutannya. Karena itu apa? Mungkin memang sudah tugasnya kita masing-masing ya untuk memberitakan Injil kebenaran ini kepada orang-orang yang kita tahu ya, mereka belum pernah mendengarkannya ini. Mungkin ada tambahan dari pendeta maupun dari pendeta muda. Ada tambahan? Ya, jadi kalau berbicara tentang menyampaikan kabar ini tanggung jawab semua orang. Ya, jadi saudara, kita begini, ketika saya menjadi seorang pengikut Yesus Kristus, maka
Yang dilihat orang dari saya bukan lagi nama saya, tapi memang perbuatan saya itu dilihat karena memang ini orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus. Coba lihat, banyak kisah di Alkitab. Ya, banyak kisah di Alkitab, orang-orang yang sakit yang disembuhkan oleh Yesus. Contoh, mereka ini kan mendapat kasih daripada Tuhan, kasih yang sama. 10 orang sakit kusta, 9 satu kembali, 9 tidak. Mereka ini sama-sama mendapat kasih Tuhan, mendapat penyembuhan. Dan bahkan acap kali Yesus dalam menyembuhkan orang selalu dia katakan dosamu diampuni. Jadi seseorang itu yang ketika dia sudah diampuni, dia harus sebagai seorang yang benar-benar sudah diampuni. Lihat itu. Dari 10 orang itu, 1 yang kembali, 9 nggak tahu kemana. Tapi yang kembali ini, kenapa dia kembali kepada Yesus? Karena dia tahu setelah dia mendapatkan kasih pengampunan, kasih penyembuhan, maka dia harus menunjukkan dirinya sebagai orang pengikut Yesus. Kisah yang lain, wanita Samaria, ketika dia menemukan Yesus dalam hidupnya, ketika dia tahu diampuni dosa-dosanya, dia pergi ke kampungnya. Dia pergi memberitakan kasih itu. Ada banyak hal di Alkitab kisah-kisah tersebut. Itu sebabnya menjadi tantangan bagi kita sebagai orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus. Ya. Tunjukkanlah bahwa saudara benar-benar sudah dikuasai oleh kasih Yesus. Jadi kalau saya sudah dikuasai kasih Yesus, saya percaya ketika saya berbuat, ketika saya mengasihi orang lain, pasti nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, saya mau katakan begini. Tadi ada pertanyaan bagaimana ada agama A, B, C, D. Saya pikir kita tidak sedang berbicara tentang perbandingan atau perbedaan itu. Tapi siapapun orang di muka bumi ini, dalam Roma 3:23, kita ini terhitung orang yang berdosa dan orang yang memerlukan keselamatan. Dan di awal tadi, kita sudah baca bahwa tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Jadi itu kuncinya. Itu sebabnya kalau ada orang belum kenal Yesus Kristus, mari tunjukkan. Terima kasih, Laura. Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan dari pendeta muda? Oke, sudah cukup. Ini adalah pertanyaan kita yang terakhir untuk malam hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah baptisan merupakan syarat memperoleh keselamatan? Seperti yang dinyatakan dalam Markus 16 ayat 16 yang berbunyi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mungkin dari Pak Pendeta Muda mungkin bisa menjawab. Ya, baik, terima kasih. Kebetulan saya adalah seorang pengajar di kelas baptisan di gereja, dan saya juga sering mengangkat tema ini. Ya, tema ini, ayat ini merupakan ayat yang paling dasar bagi seseorang untuk menerima keselamatan itu sendiri. Dan ini adalah sebuah bukti, ketika ayat ini ditampilkan, ini adalah sebuah bukti dan sebuah pernyataan yang sungguh-sungguh bahwa apa? Bahwa saya telah diselamatkan. Jadi kembali dulu. Ini kita harus mengimani dulu. Itulah sebabnya dikatakan pada ayat yang Markus 16 ayat 16 ini, kita harus mengimani dulu, kita harus percaya dulu, kita harus imani dulu bahwa kita sudah diselamatkan. Ya. Bagaimana orang mau dibaptis? Bagaimana orang bisa dibaptis kalau mereka sendiri tidak percaya mereka sudah selamat? Bagaimana mereka mau dibaptis kalau mereka sendiri tidak percaya kalau mereka sudah diselamatkan? Jadi kalau kita memahami satu ayat ini, siapa yang percaya dan dibaptis, itu adalah 2 bagian kata kerja. Ya, pertama adalah kata percaya dan kemudian dibaptiskan. Tapi dalam kata-kata berikutnya apa? Akan diselamatkan. Kalau sudah percaya, kemudian dibaptis, barulah sama dengan diselamatkan. Tetapi ada kalimat selanjutnya. Tetapi ini excuse. Barang siapa yang tidak mengimani bahwa dia sudah diselamatkan atau masih mencari-cari keselamatan
atau masih berupaya mendapatkan bagaimana menggapai keselamatan itu, seolah-olah dia berbuat sesuatu supaya dia bisa selamat. Nah, ini ayat ini untuk itu, untuk orang-orang yang demikian. Tetapi siapa yang tidak percaya bahwa dia sudah diselamatkan, dia akan dihukum. Jadi saudaraku, jangan sampai kita kehilangan poin utamanya tentang baptisan ini. Baptisan itu adalah sebuah teladan. Bukan bukti, bukan syarat keselamatan. Tapi baptisan itu adalah sebuah bukti perbuatan teladan. Artinya apa? Kalau orang-orang yang sudah percaya, berarti mereka hidup dalam kebenaran. Kalau mereka percaya bahwa mereka sudah diselamatkan, kalau saya percaya saya sudah diselamatkan, artinya saya sudah hidup dalam kebenaran. Kalau saya hidup dalam kebenaran, what is the truth? The truth is Jesus. Kalau saya percaya bahwa kebenaran itu adalah Yesus, berarti saya percaya Yesus. Sama seperti penjahat yang disalibkan di samping Yesus, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. That's enough. That's enough. Kenapa? Karena baptisan itu menyusul kepada perbuatan teladan. Kenapa perbuatan teladan? Baptisan itu ada dua jenis. Pertama, Yesus katakan apa? Dibaptis melalui air dan dibaptis melalui api. Kalau disamakan yang lain, dibaptis melalui air dan dibaptiskan melalui roh. Tapi air dan roh ini tidak bisa dipisahkan. Ini adalah satu yang disebut sebagai baptisan. Apapun medianya, baik baptisan roh maupun baptisan api, hanya Kristus yang tahu. Tapi itu adalah bukti perbuatan, teladan. Kenapa teladan? Karena Yesus pun melakukan hal yang sama. Artinya, kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau hidup dalam kebenarannya, engkau akan menjadi serupa dengan Yesus. Artinya, apapun yang Yesus lakukan dalam kehidupannya, engkau akan teladankan dalam hidupmu. Kalau Yesus dibaptis, dan karena engkau percaya kepada kebenaran Yesus, maka engkau akan dibaptis dalam nama Yesus. Bukan dibaptis dalam nama pendeta, bukan dibaptis dalam nama jemaat, bukan dibaptis dalam nama gereja, tapi dibaptiskan engkau di dalam nama kebenaran yang engkau terima. Itulah sebabnya baptisan ini tidak boleh asal-asalan. Baptisan ini harus didahului dengan kepercayaan. Kepercayaan apa? Bukan kepercayaan bahwa saya adalah orang pengikut Kristus. Bukan kepercayaan bahwa saya adalah hidup sudah dari Advent, atau hidup sudah dalam agama yang benar, atau hidup dalam firman Tuhan. Saya sudah mengikuti baca Alkitab, saya sudah mengikuti 10 hukum. Tidak. Tapi hidup yang percaya yang seperti dimaksudkan sebelum baptisan ini adalah percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Kemudian bukti bahwa saya sudah diselamatkan itu, bukti bahwa saya sudah percaya diselamatkan itu, saya tunjukkan melalui teladan yang Yesus tampilkan melalui apa? Melalui baptisan. Itulah sebabnya kalau orang sudah percaya bahwa dia sudah diselamatkan, kemudian misalnya ya, tiba-tiba dia meninggal. Pertanyaannya, apakah dia selamat? Oh ya, Yesus bilang apa? Mulai saat ini engkau ada bersama-sama dengan aku apa? Di dalam Firdaus. Artinya apa? Baik dia tidak dibaptis lagi di dalam air, tapi roh, yaitu api, yaitu roh penyucian itu sudah diberikan oleh siapa? Sudah disampaikan oleh Yesus sendiri. Yesuslah yang membaptiskan dia. Jadi itulah sebabnya kenapa baptisan itu disebutkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus engkau dibaptiskan. Kenapa? Karena kita pun diselamatkan oleh Bapa, Roh, dan Anak itu sendiri. Jadi kalau kita tidak percaya, percuma kita dibaptis. Tapi kalau kita sudah percaya, berikanlah dirimu untuk apa? Untuk dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anaknya, Yesus, dan di dalam Roh Kudus. Itu mungkin sedikit tambahan bagi kita pertanyaan tersebut. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Simon? Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Ya, kalau di dalam Yohanes 14 ayat 6 dibilang aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, dikatakan kepada kita. Ya, dan sampai sekarang kita yakin dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, kalau tidak melalui aku, dikatakan kita tidak bisa melihat Bapa, yaitu Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian. Ya, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya jalan
kebenaran dan hidup ini kita ikuti, ya, sebagai pengikut Yesus. Ya, teladan Yesus inilah kita ikuti. Jadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, Kristus telah meninggalkan teladan kepada kita. Apa saja teladan-teladan kita bagi kita yang Tuhan tinggalkan? Ya, salah satunya baptisan. Ya, apa Tuhan Yesus berdosa? Tidak. Tetapi itu dia mau melakukan karena kehendak Bapa, ya, supaya Tuhan Allah ditinggikan, dimuliakan melalui baptisan. Ya, makanya kita sebagai orang Kristen kita kenal ada beberapa teladan daripada Kristus. Yang pertama, hari Sabat, ya, hari Sabat termasuk, ya, baptisan, perjamuan, cuci kaki. Ini teladan kita semua, ya. Kita sebagai orang Kristen, kita ikutin teladan Kristus ini. Makanya Tuhan mengatakan kepada kita satu Tuhan, ya, satu iman, satu baptisan. Saudara-saudara, ya, tidak ada baptisan lain. Baptisan yaitu baptisan selam yang kita percayai. Karena kita percaya kepada satu Tuhan yang sudah meninggalkan teladan kepada kita. Kita yakin, ya, apa dikatakan oleh Markus 16 ayat 16, ya, kalau tidak salah itu, siapa yang percaya dan dibaptis maka dia akan selamat. Saudara-saudara, keselamatan memang sudah disiapkan, namun Tuhan telah meninggalkan teladan bagi kita untuk kita ikuti. Ya, saudara-saudara, kiranya teladan Kristus ini menjadi bagian di dalam hidup kita supaya kita tetap setia, ya, di dalam mengikuti Tuhan. Apakah terakhir ada tambahan dari Pak Pendeta? Ya, nanti akan tiba pembahasan mengenai baptisan itu sendiri, tapi ya ini biarlah ayat ini menjadi perenungan bagi kita, karena akan tiba nanti, saya tidak tahu apakah minggu depan apa 2 minggu lagi akan bahas hal itu. Tapi selalu menarik saudara-saudara, yang mendahului baptisan ini bagi manusia, tadi sudah disampaikan oleh Pak Simon, kalau Yesus bukan karena dia berdosa dibaptis, bukan, tapi untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau disebut kehendak Bapa, ya sudah, kita hak prerogatif Tuhan. Tapi ketika kita manusia dibaptis, karena kita harus bertobat dulu. Nah, ini berulang kali kata pertobat ini menjadi kata kunci yang sangat penting malam ini untuk mencapai kepada keselamatan. Jadi kalau saudara baca 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi poin yang harus kita lakukan adalah mengaku. Ketika saya datang mengaku dosa, maka Tuhan sendiri akan apa? Dengan setia dan adil, ya, mengampuni kita. Kembali kepada model hidup Daud tadi juga yang saya katakan dalam Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Jadi ini poin-poin penting. Jadi mari kita benar-benar bertobat, benar-benar mengaku dosa kepada Tuhan. Kita memang manusia berdosa. Kita mau selamat tidak ada caranya kecuali bertobat. Ya. Jadi hati-hati terhadap kata-kata bahwa saya mau selamat tapi tidak mau bertobat. Ya, hati-hati. Jadi banyak orang merindukan keselamatan, banyak orang mengatakan, oh saya ingin masuk surga, tapi ketika diajak bertobat dia tidak mau. Ya, hati-hati juga terhadap seperti itu. Ya, kemudian hanya sebagai tambahan saja, dan memang Tuhan sendiri datang atau Yesus sendiri datang ke dunia ini untuk memanggil orang yang berdosa, bukan memanggil orang yang benar. Jadi ini kan sangat mendalam kata-kata ini. Aku datang ke dunia itu memanggil orang-orang yang berdosa, bukan untuk memanggil orang yang benar. Jadi siapa orang berdosa? Kita, saya berdosa, saudara orang berdosa. Dan ketika saya sudah bertobat, nah inilah tadi yang disebut, diulangin sekali lagi, hanya saya ulangin sedikit, ini yang disebut dengan penyucian, masa penyucian. Bagaimana masa penyucian ini kita memerlukan kuasa Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita. Bisa saja secara manusia kita, daging kita lemah. Daging kita ini lemah. Kita bisa berdosa setiap saat kapanpun. Tapi kalau kita sudah mengenal Yesus Kristus, jangan lupa tetap datang untuk bertobat, tetap menyesali dosa. Dan minta kekuatan melalui kuasa Roh Kudus untuk membimbing kita, agar mata kita selalu fokus kepada Yesus Kristus.
pikiran kita fokus kepada Yesus Kristus. Dan kalau kasih itu menguasai kita, kita akan terhitung orang-orang yang kelak diampuni Tuhan. Dan biarlah anugerah kasih karunia-Nya juga boleh menyelamatkan kita. Demikian, Laura. Baik, terima kasih. Seperti dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9 dinyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Seperti halnya dengan orang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus pada waktu di Golgota, ketika dia percaya, maka Tuhan pun berkata di dalam Lukas 23 ayat 43, yaitu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kunci dari keselamatan itu adalah kita percaya bahwa Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan itu. Baiklah, kita sudah berada di penghujung acara malam hari ini. Kita akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh masing-masing panelis yang dimulai dari Pendeta Manur. Terpujilah Tuhan atas segala rahmat dan kasih-Nya yang besar bagi kita. Keselamatan sejatinya berbicara tentang penyelamatan manusia dari dosa. Keselamatan ini untuk saudara dan saya. Dan keselamatan ini berbicara bagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa. Dan biarlah melalui iman, melalui perbuatan, jadi iman dan perbuatan, kita tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu membuktikan bahwa saya adalah orang yang sudah bertobat. Kalau saya belum bertobat, kata-kata saya, perilaku saya mungkin jauh dari kebenaran. Tapi biarlah orang yang bertobat, kata-katanya, perbuatannya sesuai dengan kitab Injil, teladan yang Yesus tinggalkan. Demikian, Laura. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pendeta Muda Surya Senipar. Ya, baik, terima kasih Saudari Laura. Satu ayat terakhir di dalam Roma 2 ayat 12 sampai 14. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini sangat baik. Bagaimana pengalaman keselamatan ini perlu ditunjukkan dengan sungguh-sungguh. Semakin kita memahami, semakin kita mempelajari akan firman Tuhan, Tuhan menuntut kita untuk apa? Untuk mempraktekkannya, untuk menunjukkannya, bukan sekedar mempelajarinya sebagai bahan intelektual, bukan mempelajarinya sebagai bahan untuk menjadi diskusi, bukan mempelajarinya untuk menjadi bahan untuk perdebatan. Tapi Tuhan mau pengalaman keselamatan ini apa? Menjadi bagian kita sungguh-sungguh, menjadi bagian dari kehidupan kita untuk apa? Untuk ditunjukkan kepada orang lain. Sehingga apa? Banyak jiwa-jiwa yang akan apa? Yang akan melihat Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga banyak apa? Banyak jiwa-jiwa yang turut akan mengalami keselamatan ini untuk menyambut apa? Untuk menyongsong kedatangan Yesus apa? Yang akan datang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara pemirsa di mana berada. Terima kasih telah mengikuti sesi kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas closing statement-nya. Dan yang terakhir dari Bapak Evangelis Simon Kikau. Keselamatan adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan ini pasti akan nyata. Ya, itu dikatakan oleh Paulus sendiri, sehingga dia sangat yakin ya Tuhan akan datang. Namun walaupun lama,
janji itu pasti akan nyata, ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Namun dia mau supaya dalam kesabaran dia di dalam kedatangan ini, ya, untuk menerima keselamatan, dia mau supaya jangan ada yang binasa. Sebab itu dia berharap supaya semua kita bertobat. Saudara-saudara, tentu pertobatan ini perlu proses, ya. Kita sedikit demi sedikit, ya, kita berubah dalam hidup kita, ya. Kita menambahkan di dalam hidup kita iman kebajikan, kebajikan, pengetahuan akan Allah, penguasaan diri, ya, dan kasih akan sesamanya. Inilah proses-proses seperti demikian pertumbuhan, ya, bertumbuhnya umat-umat Tuhan. Kiranya, ya, kita boleh menyiapkan diri kita untuk menerima keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin untuk pelajaran kita malam hari ini, dan kita akan menutup pelajaran kita malam hari ini melalui doa tutup yang akan disampaikan oleh Pendeta Manur. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terpujilah nama Tuhan atas berkat pertemuan kami pada malam hari ini. Terima kasih, satu kasih karunia-Mu bahwa Engkau rindu kami umat manusia ini boleh diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah melalui kuasa Roh Kudus, biarlah melalui setiap firman yang kami dengar dan bahkan baca, kami mau datang kembali kepada Tuhan melalui pertobatan kami, sehingga Tuhan akan mengampuni kami, Tuhan akan menyucikan kami, dan Tuhan segera datang menjemput kami agar kami boleh dipermuliakan untuk hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Terima kasih, berkat Tuhan kiranya menyertai Bapak Simon, Amin. yang sudah turut bersama dengan kami. Berkat Tuhan juga menyertai hamba Tuhan Pendeta Muda Surya, demikian juga host kami Laura Siahan. Biarlah sukacita melayani selalu bertumbuh di dalam hati kami. Tidak lupa kami berdoa bagi seluruh pemirsa yang sudah mendengar dan yang akan mendengar. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah setiap pelajaran ini membuka hati kami untuk datang kepada Tuhan, karena kami rindu keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih jawaban doa ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami yang banyak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah acara kita malam hari ini di dalam bab 10 mengenai keselamatan. Dan saya selaku moderator dan juga ketiga panelis undur diri dari acara ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Para panelis bisa melambaikan tangan dan mengucapkan selamat. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati.